Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, teman-teman. Amin, amin ya Robbal 'Alamin ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari sosok praktisi hukum kondang, Bapak Deoli Payumara, yang menyebut kalau prapit yang diajukan, prapit tahap 5 yang diajukan oleh Roy Suryo CS ini memang kesannya nggak nyambung dan kesannya dipaksakan, teman-teman. Hal ini tentu saja tidak lain tidak bukan adalah dengan tujuan mengulur-ulur waktu dan takut untuk masuk dalam sidang pokok perkara pembuktian terkait tuduhan fitnah yang selalu dilayangkan oleh kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa kepada Pak Jokowi mengenai keaslian ijazah milik Pak Jokowi, teman-teman. Dan kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari sosok Bonatua Silalahi yang lagi-lagi menggugat Pak Jokowi ke DKPP RI. Namun ternyata gugatan tersebut ditolak dan sosok Bonatua ini kembali membawa-bawa nama rakyat terkait semua tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnahnya terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ya beberapa tayangan berikut ini. Sudah ditolak oleh hakim, Bang. Hakim merujuk pada putusan ada SEMA yang dikeluarkan MA kemarin, Bang. Ya, tentang pra peradilan berkelanjutan ya, Bang. Terus juga ini melihat ini Abang seperti apa sih, Bang? Apakah memang SEMA ini memang seharusnya sudah dikeluarkan atau memang seperti apa, Bang? Jadi mengenai SEMA yang terbaru dari Mahkamah Agung, sebenarnya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, KUHAP itu mengatur mengenai prapit. Tapi kemudian dibarengi juga dengan SEMA. SEMA untuk KUHAP yang lama, yaitu bahwasanya pokok perkara jalan terus, prapit jalan terus. Nah, ketika pokok perkara itu mulai disidangkan di hari pertama, kalau prapitnya belum selesai, itu prapit dianggap gugur atau ditolak. Gitu. Itu di KUHAP yang lama. Nah, di KUHAP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, itu prapit berjalan, pokok perkara menunggu prapit selesai. Begitu di KUHAP yang baru. Tapi kemudian sekarang terbit lagi SEMA Mahkamah Agung yang terbaru, di mana pokok perkara jalan terus, prapit jalan terus. Tapi ketika pokok perkara sudah masuk ke persidangan di hari pertama, prapit kalau belum putus, maka prapit dianggap gugur. Jadi ngikutin pola KUHAP yang baru ini dengan SEMA yang baru, ngikutin pola KUHAP yang lama dengan SEMA yang lama. Jadi sekarang sama lagi, baik KUHAP baru maupun KUHAP lama mengenai proses formal prapit dan proses formal pokok perkara menjadi sama. Nah, di KUHAP lama dan KUHAP baru yang berbeda adalah luasnya prapit tadi. KUHAP yang baru lebih luas prapitnya dibanding KUHAP yang lama. Oke, Bang, dengan adanya yang SEMA yang dikeluarkan MA ini, apakah menurut Abang sudah benar-benar bisa membuat buat aturan atau peraturan yang prapit ini memang tidak akan lagi berlanjut atau seperti Iya, tentunya prapit ini tidak akan berlanjut kalau memang pokok perkara dijalankan. Jadi perintahnya kan pokok perkara tidak boleh ditangguhkan oleh pihak ketua pengadilan maupun pengadilan negeri kan. Sehingga pengadilan negeri tentunya ketika sudah ada surat dakwaan masuk, mereka akan menjalankan persidangan pokok perkara. Jadi kalau sudah ada surat dakwaan masuk, paling enggak 2 minggu itu sudah ada tuh sidang pokok perkara. Nah, ini kemudian mulai berjalan. Dengan adanya SEMA yang terbaru dari Mahkamah Agung, artinya pengadilan negeri harus menjalankan persidangan pokok perkara. Mengingat apa? Baik perkaranya Dr. Tifa, baik perkaranya Roy Suryo, surat dakwaannya sudah masuk pengadilan. Makanya selamat-lambatnya 2 minggu atau 3 minggu sudah harus ada sidang proses pokok perkara atau proses sidang pokok perkara. Jadi sudah nggak ada lagi yang menghalangi, baik prapit maupun apapun juga nggak bisa menghalangi adanya persidangan di pokok perkara. Artinya Roy Suryo sendiri akan dalam waktu dekat akan menjalankan sidang pokok perkara. Iya, dalam waktu dekat Roy Suryo akan menjalankan sidang pokok perkara.
Oke, Bang, tapi kan ini mereka sudah mengajukan lagi, Roy Suryo akan menempuh rapid kelima kembali. Ya nggak apa-apa. Rapid kelima boleh dijalankan oleh Roy Suryo, tapi ketika pokok perkara berlangsung di hari pertama sidang pokok perkara, rapid ini juga akan dianggap gugur kalau belum selesai, gitu. Gitu. Berarti ini kan kalau misalnya yang rapidnya Dokter Tifa ini Bang untuk tanggal 28 ini seperti apa Bang? Dia kan ke jilid 2 lagi nih Bang. Ya, dia kan rapid lagi kedua, tapi sidang pokok perkara dia sudah berlangsung kan? Berarti dia berlangsung di sidang pokok perkara. Nanti majelis yang menangani atau hakim tunggal yang mengenai perapit akan bilang pokok perkara sudah berlangsung, perapit dianggap tidak bisa diterima lagi. Tapi kan itu terjadi waktu rapid pertama ya Dokter Tifa Bang, yang di PN Timur kan sudah jalan, tapi tetap dijalankan bersama. Iya, kan semanya belum turun kemarin. Nah, kalau sekarang kan sema udah turun, sehingga ketua pengadilan akan menjalankan perintah dari surat edaran Mahkamah Agung yang sifatnya internal, menjadi kebijakan khusus di pengadilan. Bang, Dokter Tifa ini kan mengajukan judicial review ya Bang, terkait pasal 75 ya Bang, yang dianggap itu menggantung tentang dan Iya, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yaitu urusan Mahkamah Konstitusi dengan Dokter Tifa, bukan urusan pengadilan negeri. Jadi nggak nyambung ya Bang? nggak ada korelasinya ya Bang? Nanti kalau ada putusan bisa ada korelasinya, bisa nggak ada korelasinya. Terus Abang kalau melihat ini Bang, rapidnya Roy Suryo ini kan jilid kelima dia kembali lagi. Kalau kemarin itu yang soal ganti rugi itu Bang, itu kan sudah ditolak, tapi mereka kan menyebutnya itu bukan ditolak, tapi hakim meminta melengkapi gitu. Dan di jilid 5 ini kembali mereka menggugat Kemenku, Kementerian Keuangan atas ganti. Nggak apa-apa, mereka boleh mengajukan perapit kelima, keenam boleh, tapi ketika pokok perkara berlangsung, perapit ini nanti tidak diterima, begitu. Tapi boleh mereka mengajukan perapit lagi. Kalau Abang sendiri melihatnya nyambung atau tidak sih Bang sebenarnya untuk perapit yang kelima ini? Perapit kelima ya kelihatannya bukannya nyambung, tapi disambung-sambungin gitu. Keputusan hakim barusan yang menolak seluruhnya. Padahal ada beberapa poin yang diajukan. Silakan Pak. Kita merasa nggak ditolak karena saya membacanya dengan kacamata yang lain. Kalau kita memang jeli, sebenarnya tolong cermati pertimbangan yang terakhir, bahwa pengabaian terhadap permintaan untuk perbaikan arsip itu bukan soal yang lepas dari tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, dengan segala hormat, setelah ketuk palu, saya mencatat dan sangat mencatat apa yang dikatakan oleh ketua, bahwa yang dilakukan itu adalah dalam rangka perbaikan tata kelola kepemiluan, election in good governance. Itu sebenarnya esensi daripada pengaduan saudara Dr. Bonatua Silalahi ke DKPP. Jadi secara formal itu kewenangan DKPP, tapi kita ingin sampaikan hanya satu orang Dr. Bonatua yang telah berhasil mengangkat isu arsip ke dalam kekisruhan, lorong-lorong gelap dari tata kelola kepemiluan, tata kelola penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya secara moral, yang paling moral, hemat saya, ini perkara yang sudah dimenangkan oleh rakyat. Dan kita tetap bersemangat. Mohon dibaca dengan cara ada pernyataan di sini bahwa soal kearsipan pemilu itu bukan soal yang bisa disederhanakan. Yang kedua itu adalah dalam rangka, dan itu yang menjadi maksud asli, ya kan, original intent dari saudara Bonatua untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan kita. Disitulah cara saya memahami dan mengungkapkan kepada publik mengapa kita menang. Dan ini bukan langkah pertama. Kalau tentang apa pertimbangannya silakan di-download, silakan diperiksa lah. Dan ini kan sudah online. Saya membuat 4-5 catatan. Catatan pertama, bahwa ini bukan isu sederhana, ini bukan isu kecil. Ini adalah isu bernegara, yaitu isu tentang kepemiluan.
juntuh arsip calon presiden, calon wakil presiden yang tidak boleh lagi terulang. Itu yang pertama. Dan ini adalah urusan bernegara, bukan urusan berkelurahan. Dan ini adalah membuktikan bahwa arsip kita dalam tanda tanya besar hal ehwal legitimasinya. Legitimasi formal, legitimasi struktural, dan legitimasi historis. Kita bisa lihat bagaimana kampusnya Bung Hatta memamerkan, memasukkan ke dalam arsip ijazah proklamator Muhammad Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang tidak masuk dalam pertimbangan, bahwa al-ihwal tentang arsip calon presiden ini menjadi atensi publik. Dan itu menjadi persoalan yang sangat mendasar. Atensi itu berkaitan dengan moral, kepentingan moral. Dengan kata lain yang diperjuangkan itu adalah moral publik, kepentingan publik, yang di sana ada kepentingan publik. Bukan hanya berdasarkan etika, berdasarkan peraturan formal, peraturan DKPP. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Jadi ada atensi publik yang kalau dalam teori hukum kan namanya living law, kenyataan hati nurani rakyat, yang itu tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, ingin saya sampaikan, etika, kode etik, etika bukan sama dengan dan tidak seluruhnya berarti kitab kode etik. Etika bukan just only code of conduct. Etika itu adalah hati kita yang terdalam. Dan kita membawa itu ke sini untuk jadi bahan pertimbangan. Diwakili oleh 288.059.000 dokter Indonesia, hanya seorang Bonatua yang genuine, genius, dan general. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa yang kita ajukan ke dalam bukti dan pertimbangan alasan dalam perkara ini adalah bukan tanpa dasar yang otentik. Dasarnya adalah keputusan dari sebuah lembaga yang namanya Komisi Informasi Publik, yang mendalilkan dan akhirnya memutuskan ini adalah informasi yang terbuka. Dengan kata lain, ketika Bonatua, saudara Bonatua, klien saya membawa persoalan ini, mengadukan persoalan ini ke Komisi Informasi Publik, itu artinya ada sengketa. Ada sengketa itu artinya ada perbuatan. Adalah logis kalau ada sengketa berarti ada perbuatan. Kalau sengketa namanya berarti ada perbuatan yang dilanggar. Dan KIP mendalilkan bahwa yang dilakukan oleh KPU yang menutup sebagian 9 informasi blur itu adalah sengketa, dan sengketa itu diajukan ke KIP dan KIP memutuskan putusan saya begini. Dan putusan itu mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik yang merupakan hak konstitusi, hak undang-undang, dan hak yang tidak boleh dikurangi hanya dengan alasan kami belum bisa menjawab karena ada hal yang itu. Lagi pula dalam pertimbangan perkara KIP yang kami jadikan sebagai referensi, sebagai bukti surat, disebutkan bahwa ketika sidang terbuka atau sidang pemeriksaan berkas di KPU, KIP sendiri yang pakai logo Garuda Pancasila tidak menerima dan tidak berhasil mendapatkan dokumen itu di KPU. Jadi ketika sidang seperti sidang ini, KPU tidak menyajikan dan KIP tidak menerima dan tidak memperoleh dokumen ijazah tersebut. Betul ya? Iya. Tidak melihat. Artinya tidak disajikan. Dan itu saya pikir bukan persoalan hukum yang tanpa konsekuensi hukum. Dan baru kemudian disusulkan. Saya ingin mengendus modus ini sebagai cara yang akan kita investigasi lebih lanjut. Apakah perbuatan itu melanggar etik or not? Kalau hukum saya kira akan kita kaji lebih lanjut. Dan yang terakhir hemat saya bahwa yang dilakukan dalam hal ini oleh
oleh saudara Bonatua adalah untuk perbaikan KPU, peraturan KPU. Dan peraturan KPU itulah yang nanti akan kita jadikan bukti selanjutnya bahwa ada dokumen yang merupakan arsip, dan arsip itu adalah arsip yang substantif, arsip itu adalah arsip yang permanen, yang tidak berproses sebagaimana Undang-Undang Kearsipan dan Peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Itu yang kita sampaikan dalam dalil, itu yang kita sampaikan dalam semua komunikasi kita kepada publik. Tapi DKPP bukan jalan terakhir kita, karena banyak jalan menuju perbaikan tata kelola kepemiluan kita. Saya setuju dengan Ketua DKPP, tapi itu nggak disampaikan dalam pertimbangan. Bagi saya itu pertimbangan, dan bagi saya itu adalah substansi yang paling substansi dalam pertimbangan itu. Silakan Pak Bonatua. Ya, baik. Granat ya, kakak mau. Jadi, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat siang. Oke. Salam kan ada perang Uhud, ada perang Badar. Ada kali satu perang menang, ada satu kali perang kalah. Itulah perjuangan. Sebagaimana Allah juga sampaikan, hidup ini permainan dan senda gurau belaka. Jadi biasa saja. Intinya apa? Pada saat kita sedang melakukan pengajuan prapit, ya ini kita berjuang, kita berikhtiar, ya, dan sambil berdoa. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kita manusia, kita siapkan dengan sangat maksimal untuk ikhtiar berikutnya. Muncul lagi Mak Tipa, perempuan jadi-jadian, ya. Kali ini Mak Tipa ini tanpa ada rasa malu, karena memang urat malunya udah putus, ya. Ini berbicara membawa-bawa, ya kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa Mak Tipa ini, semua perbuatan dia ini, ya, adalah benar. Padahal Mak Tipa ini sama sekali tidak mengerti agama. Kata Mak Tipa, nggak ada masalah. Ini masalah sidang prapit dia kemarin yang ditolak itu. Kata dia kan artinya gini, kita itu kalau maju, ya itu kita akan berjuang. Kau maju apa dulu? Kau berjuang di mana dulu? Apa yang kau perjuangkan? Kau tukang fitnah seolah-olah berjuang. Terus kata dia kan, dalam perang saja, kan Rasulullah SAW kan ada perang Uhud, ada perang Badar. Kau jangan bawa-bawa nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berperang, ya, itu berperangnya di jalan kebenaran, bukan di jalan fitnah. Terus kata si Tipa, ada satu kali menang, ada satu kali perang kalah. Tipa, kau itu udah aku bilang sudah terkena gangguan jiwa. Dalam kasus kau ini, kau jangan bawa-bawa Nabi besar Muhammad SAW. Karena ya kau itu berjuang memfitnah orang lain, sementara mau kau samakan ya sama Rasulullah yang berjuang di jalan kebenaran menegakkan agama Islam. Sementara kau apa yang kau perjuangkan? Memfitnah orang, ya kan? Memfitnah Pak Jokowi, merendahkannya, mencemarkan nama baiknya, itu berjuang namanya. Tolol betul si Tipa ini. Belajar agama kau Tipa. Belajar agama dengan guru agama yang mengerti agama, biar kau itu jadi ya perempuan yang berguna. Kau belajar agama dengan orang yang menyesatkan hidup kau. Memfitnah orang berjuang. Inilah ya udah bolak-balik saya bilang. Seharusnya ada ketegasan dari Menteri Agama. Siapa saja orang yang boleh memberikan ceramah agama di negara Republik Indonesia ini. Kalau nggak kayak gini, sesat jadinya. Memfitnah orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu dianggap perjuangan sama si Tipa. Terus kata si Tipa kan, sebagaimana Allah juga sampaikan hidup ini permainan dan senda gurau belaka. Allah sampaikan hidup ini permainan senda gurau belaka. Tipa, sejak kapan pula Allah menyampaikan hidup ini senda gurau, permainan belaka? Hidup ini mencari kebaikan Tipa, menanam kebaikan kepada semua umat, ya, menjaga lisan, menjaga kelakuan. Kau jangan bawa nama Allah lah Tipa. Najis kita melihat muncung kau itu, membawa-bawa agama, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Padahal kau sekarang tengah berjuang mempertahankan ya ketololan kau dengan memfitnah Pak Jokowi. Sedih aku nengok kau ini Tipa.
Pakaian kau saja dibalut dengan pakaian agamis, tapi kau sama sekali tak tahu agama. Tipa, hidup kita ini ya harusnya memberikan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Kita ini seharusnya tahu menjaga lisannya, tidak gampang mulut kita memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Apa yang kau lakukan ini ya adalah salah. Kau merasa diri kau paling benar dengan memfitnah Pak Jokowi, menghina orang tuanya, almarhumah orang tua Pak Jokowi, ibunda Pak Jokowi, ya kan? Itu kau pikir kau berjuang? Habis itu indahoy kau, karaoke kau, masuk hotel, itu berjuang kau. Itu betul. Etipa perempuan muslimah ya wajib hukumnya tuh untuk menjaga dirinya, menjaga martabatnya. Apalagi kau itu berbusana muslimah. Kalau kau tak malu pada diri kau, setidaknya kau malu dengan pakaian yang kau pakai. Seorang perempuan muslimah ya, kalau sudah memakai baju muslimah, setidaknya dia hargai pakaian yang dia pakai. Kalau tidak tipa ya, kayak model kayak kau gini pakai bikini aja kau cocoknya. Jadi orang pun tidak membilangkan pakaian kau, sementara kau dibungkus dengan pakaian muslimah. Kelakuan kau itu sama dengan iblis betina, menghina orang, merendahkan orang, memfitnah orang. Sementara kau sendiri ya kan tuh endohoy sama yang bukan muhrimnya, yang bukan laki kau sendiri. Kau bungkus pakaian kau dengan pakaian muslimah, sok-sokan tahu agama kau bawa, kau buka juga. Jadi stoplah membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa nama Rasulullah. Ya, malu kita umat Muslim melihat perempuan seperti kau ini. Terus kata Siti Pak kan, jadi biasa saja. Intinya apa? Pada saat kita sedang melakukan pengajuan rapid ya, ini kita berjuang. Kau berjuang apa dulu? Berjuang apa? Berjuang untuk dibebaskan kau. Kau itu pasti masuk pengadilan, ya, dan kau nanti pasti jatuhnya masuk penjara, yakinlah kau, karena semua kelakuan kau itu, ya, adalah salah di mata hukum di negara Republik Indonesia ini. Kau berjuang saja di pengadilan, langsung kepada pokok perkara. Kalau memang kau di jalan yang benar, gak usah pakai perapit kau. Kita berikhtiar kata dia dan sambil berdoa. Ikhtiar kau itu dan doa kau itu ya tak akan dikabulkan. Karena apa? Doa orang yang sudah menzolimi orang lain itu tak makbul, kecuali doa Pak Jokowi yang sudah kau zolimi. Itu kalau Pak Jokowi tengah malam bangun ya meminta sama Allah, menangis ya kan, itu bisa jadi dikabulkan karena doa orang yang terzolimi dikabulkan Allah. Kayak doa kau kayak gini ya mau dikabul sama Allah, sementara kau tukang fitnah. Kata dia, apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah tidak menyuruh kau untuk memfitnah, merendahkan, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Allah tidak menyuruh kau untuk datang ke kuburan almarhumah ibunda Pak Jokowi untuk menghina orang yang sudah meninggal dunia. Itu tipa ya, itu kehendak kau sendiri, bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kau pahami di situ. Apapun kelakuan kita, ya itu kita yang melakukannya, bukan Allah yang menghendaki bahwasanya kita harus melakukan itu. Allah itu mengkehendaki ya. Allah itu mau tiba agar kita ini ya jadilah perempuan. Kalau kita perempuan, jadilah perempuan yang baik, yang tahu menjaga keluarganya. Kalau kita sudah berumah tangga, yang tahu mendidik anak-anaknya, ya, mengajarkan anak-anaknya ajaran agama yang baik, pendidikan yang baik, mengurus suaminya, bukan mengurus suami orang lain, bukan mengurus rumah tangga orang lain. Bukan mulut kita ini Allah ciptakan bukan untuk memfitnah orang lain, tapi untuk mengeluarkan kata-kata kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Kata Siti Pak, yang ada kita manusia, kita siapkan dengan sangat maksimal. Kau siapkan aja nanti mental kau di pengadilan, ya. Untuk ikhtiar berikutnya,
banyak-banyaklah kau berikhtiar, ya kan? Seharusnya kalau memang kau rasa kau benar, ya ikhtiar kau sekarang adalah bagaimana caranya kau tuh ya kan bisa membuktikan bahwasanya kau benar di pengadilan, langsung ke sidang pokok perkara, bukan prapit. Prapit itu bukan ikhtiar. Kau ikhtiar untuk kebebasan. Kalau memang ya kau itu tidak bersalah, kau itu benar, ya sudah, kenapa kau takut langsung sidang ke pokok perkara? Kenapa memending-mending waktu, Mak Tipa? Nampak kali kau tuh perempuan memang tidak benar. Selama ini apa yang kau ucapkan, ya tak ada yang benar. Kau hanya merasa diri kau bangga, kau berilmu tinggi, tapi kau adab tak ada. Agama kau pun tak ada sama sekali. Orang yang kalau punya agama yang baik, ya apalagi baju kau itu, pakaian kau itu dibungkus dengan pakaian muslimah, setidaknya ya dia tahu menjaga lisannya, dia tahu menjaga perbuatannya untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi kusarankan sama kau, Mak Tipa, jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa nama Rasulullah, karena mulut kau itu, semua kata-kata yang keluar dari mulut kau adalah najis. Kau perempuan tukang fitnah, ya. Jadi paham kau lagi. Sekali aku bilang sama kau, belajar agama kau, biar kau paham agama Islam itu seperti apa. Agama Islam itu tahu menjaga lisannya, bukan kayak muncung kau itu. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.